Kamu kelihatan capek banget Pak Waluyo. Mancing mulu sih kerjaannya. Kayak dapat aja ikannya. Nggak apa-apa Pak RT. Meski cuma sedikit lelah, tapi saya pasti bantu kok. Jangan cuma janji kamu kayak pemerintah di negeri ini. Kalau nggak bisa bantu keamanan, saran saya kurangi aja mancingnya. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ya Pak, nanti saya coba cari waktu buat ngurangin mancingnya ya. Dari pagi belum juga pulang jam segini. Apa sih yang dicari di sungai itu? Bukannya kerja, malah ngabisin waktu gak jelas mancing-mancing segala. Kadang aku bingung, apa dia nggak pernah capek ya seharian mancing terus? Padahal kemarin terakhir pulang aja belum dapet ikan. Sekarang sore udah gelap, dia belum pulang juga. Kalau dia pulang nanti malam bakal banyak lagi yang harus aku urusin. Apa yang kamu pikirin Pak? Dengan kamu gak pulang kayak gitu tuh bikin kerjaan aku numpuk tahu. Apa dia udah lupa rumah? Udah lupa tanggung jawab sama istrinya sendiri? Aku dari pagi udah ngurusin semua di rumah ini, sementara aku harus jadi superwoman di rumah. Kalau dia pulang malam-malam kan, aku harus urus makan malam, nyuci baju, dan banyak lagi. Aku juga butuh istirahat Pak. Bu Tini, si Pak Waluyo suami kamu makin sering ya pergi mancing. Aku denger dia pulangnya malam terus. Iya Bu, gak ngerti lagi aku sama dia. Tiap hari cuma mikirin mancing. Kadang aku mikir, apa istrinya gak lebih berharga daripada pemancingan itu? Makanya jangan terlalu baik sama suami. Kalau udah kebiasaan susah diatur, nanti ujung-ujungnya malah nyusahin kamu. Kalau perlu ikat aja dia di rumah. Hahaha. Hehehe, iya Bu, tapi ya namanya juga suami, kadang aku juga mau ngertiin hobi dia. Aku tahu dia butuh waktu sendiri, tapi ya kalau udah keterusan begini, rasanya capek banget. Ini mah malah aku yang ngurus sendirian. Udah Tini, kamu harus lebih tegas. Jangan sampai semua urusan rumah dan keluarga jadi bebanmu sendiri. Kamu juga punya hak untuk istirahat. Betul itu, nanti kalau terus-terusan begini, kamu yang jadi tertekan. Seharusnya dia lebih paham situasi di rumah. Mungkin kamu bisa ajak dia ngomong baik-baik. Bilang aja kalau kamu juga butuh perhatian. Dan jangan terus-terusan mancing. Aku udah coba ngomong baik-baik, tapi dia sering kali cuma bilang nanti aja atau tenang aja. Sekarang malah jadi makin sering pergi. Woi Waluyo, istrimu gak marah kalau pulang malam terus? Aku dengar-dengar dari istriku, katanya sih dia sering ngomel tentang kamu loh. Biasa aja. Dia juga udah ngerti kok. Aku ini orangnya hobi mancing. Lagian dia udah biasa, cuma sekali-sekali kan. Hati-hati loh, nanti dimarahin. Tapi seru juga ya, bisa mancing sampai malam. Rasanya lepas dari segala beban gitu. Kayak enak banget lihat pelampung turun naik. Paling juga ngomel-ngomel kayak biasa. Biarin aja lah. Lagian udah biasa lihat dia ngomel. Dapet. Wah, ikannya gede banget nih. Lumayan buat lauk makan nanti malam. Duh, kok gak dapet ikannya? Mana nih ikannya? Ya, cuma dapat sempak merah lagi. Ini mah nggak bisa dijual. Kukira ikan, ternyata daleman. Sampai kapan mau terusan kayak gini? Dia nggak pernah mikir aku di rumah. Udah berapa kali aku bilang, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Apa salah aku? Kenapa harus selalu seperti ini? Dia lebih memikirkan urusan mancing daripada keluarga sendiri. Mungkin aku harus mulai berpikir tentang diriku sendiri. Kalau dia nggak peduli, apa aku harus terus bertahan seperti ini? Satu-satunya yang aku inginkan sekarang adalah dia pulang. Rasanya makin gak mungkin. Sejak kapan dia jadi seperti ini? Aku benar-benar bingung. Apa aku harus bilang langsung? Kenapa sih kamu berubah, Pak? Mancing itu boleh, tapi ingat istri di rumah, Pak. Capek tahu nungguin kamu pulang. Di setiap hari kamu pulangnya malam terus. Kalau dia gak mau berubah, mungkin aku yang harus ambil tindakan. Akan kukirim dia ke neraka dengan ini. Dia harus merasakan sakit yang seperti kurasakan. Aku hanya ingin dia perhatian, hanya sedikit perhatian, itu saja. Tapi kalau dia terus seperti ini, aku harus gimana? Aku cemburu sama pancinganmu, Pak. Setiap hari harus mikirin urusan rumah semuanya sendirian. Aku udah berusaha sabar, tapi makin lama makin berat. Dari pagi sampai tengah malam begini, belum pulang juga. Aku harus bisa sabar, harus bisa tunggu dia pulang.
Kita harus perketat keamanan desa. Banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Ada laporan pencurian dan kasus-kasus lain yang bikin warga menjadi resah dan tidak tenang. Wah, iya Pak RT, saya paham. Nanti saya bantu ronda dan cek lingkungan. Kamu kelihatan capek banget Pak Waluyo. Mancing mulu sih kerjaannya. Kayak dapat aja ikannya. Ah, nggak apa-apa Pak RT. Meski cuma sedikit lelah, tapi saya pasti bantu kok. Jangan cuma janji kamu kayak pemerintah di negeri ini. Kalau nggak bisa bantu keamanan, saran saya kurangi aja mancingnya. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ya Pak, nanti saya coba cari waktu buat ngurangin mancingnya ya. Jadi kemarin itu ada kejadian kehilangan beberapa ekor ayam. Katanya yang hilang itu ayamnya Bu Tarmi. Dia sangat kasihan loh bapak-bapak. Ternak ayam satu-satunya adalah nafkah pencarian dia. Baiklah, kita tutup rapatnya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Pak Waluyo, mari kita bahas lebih lanjut mengenai ronda malam. Bapak, tolong jangan mancing mulu. Oh, terima kasih Pak RT. Saya akan siapkan semuanya. Ingat Pak Waluyo, tolong yang disiapkan itu untuk keperluan ronda, bukan pancingan, cacing, kail, dan juga jangkrik. Itu nggak perlu disiapin. Aduh, rasanya udah nggak tahan, pengen pulang terus tidur dan lupain semua ini. Tini, kamu marah ya? Aku pulang agak telat. Maaf ya sayang, soalnya tadi habis rapat dulu sama Pak RT. Masuk aja dulu, aku gak apa-apa. Sayang, aku benar minta maaf ya. Ini semua karena rapat yang gak ada habisnya. Gimana kalau kita makan bareng sekarang? Gak usah repot-repot, aku udah makan. Udah, masuk aja cepat. Lah sayang, kita kan jarang makan malam bareng. Ini kesempatan bagus buat kita ngobrol. Tapi kalau kamu gak mau, ya udah gak apa-apa. Terserah kamu, aku cuma butuh waktu sendiri. Kamu masih marah ya karena aku terlambat pulang? Aku kan udah bilang ada banyak hal yang harus diselesaikan. Enggak kok, aku gak marah. Gak bakal marah aku mah. Kamu berangkat kemarin pagi loh. Dan sore ini baru pulang, cuma buat mancing. Iya, aku gak marah kok. Oh gitu ya. Jadi apa rencana kita besok? Besok aku libur dulu mancingnya, mau ngurusin masalah ronda. Aku cuma mikir, kenapa kamu gak pernah ada waktu buat aku? Selama ini, aku sendiri terus. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana rasanya? Ah Tini, kamu tahu kan, aku kerja keras buat kita. Kadang-kadang aku harus prioritasin pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Pekerjaan? Apa mancing itu pekerjaan? Apa itu kerja keras? Apa kamu gak pernah berpikir kalau aku juga butuh perhatian dan kasih sayang? Kamu cuma mikir mancing aja, tapi lupa sama orang rumah. Mending kalau mancing bisa dapat duit banyak. Ini mah udah pulang jarang, duitnya gak ada. Aku paham, tapi mancing itu satu-satunya mata pencarianku. Kalau aku nggak kerja keras buat mancing, kita bisa kekurangan. Coba deh kamu pikir juga dari sisi aku. Tapi Pak, mancing yang kamu sebut kerja keras itu malah bikin kita makin jauh. Kamu lebih sering di luar rumah dan jarang ngobrol sama aku. Apalagi menghabiskan waktu bareng. Aku benci sama kamu. Sini Pak, ikut aku ke dapur. Aku udah capek Pak. Kamu gak pernah peduli sama aku. Setiap hari aku cuma nunggu kamu pulang, dan kamu gak pernah ada, gak peduli sama aku. Oh Tini, aku bisa jelasin. Apaan kamu? Kamu mau apa dengan pisang itu? Jangan-jangan kamu... Aku udah gak tahan lagi. Kamu cuma peduli sama pancingan. Tini, tenang dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu jangan pakai cara itu. Kita harus selesaikan masalah ini dengan kepala dingin, sayang. Kamu bilang gitu terus, tapi nyatanya gak ada perubahan. Aku udah berusaha sabar, tapi kamu terus-terusan seperti ini. Aku merasa seperti barang yang ditinggalkan. Aku gak pernah bermaksud ninggalin kamu. Aku cuma kadang-kadang aku mikir kalau aku kerja keras mancing itu buat masa depan kita. Tapi mungkin aku salah. Aduh Tini, tanganku sakit kena pisang. Stop Tini, stop. Aku tidak kuat jika harus menerima serangan dari pisang itu. Apa kamu baru sadar sekarang kalau aku nggak di sini, siapa yang bakal peduli sama aku? Aku cuma butuh perhatianmu, tapi kamu malah makin jauh. Berhenti. Ini gila. Kamu gak boleh kayak gini sayang. Kita bisa bicarakan masalah ini, tapi jangan pakai cara seperti ini. Letakkan pisang itu dulu. Aku akan cari cara buat benerin semuanya. Halah, berisik lu. Rasa ini pisang melayang. Aduh, dada aing sakit. Aduh. Udah Tini, udah. Pasti cuma gara-gara mancing kamu ngelakuin hal segila ini sih. Aku gak akan berhenti. Aduh, ada apa ini? Kok kayaknya ada yang gak beres nih? Suara apa itu ya? Kayak ada pertengkaran.
Bu Sari, ada apa? Kenapa kita harus kesini tengah malam begini? Aku dengar suara berisik dari dalam rumah Tini. Sepertinya ada yang gak beres. Mending kita cek dulu yuk. Tini, ada orang di sini. Buka pintunya. Ya Allah, Tini, apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa begini? Dia nggak mau dengerin aku. Aku cuma minta dia pulang tepat waktu, tapi dia terus pergi. Tini tolong, jangan terus-terus kayak gini. Kita harus bantu Pak Waluyo. Dia terus-terusan cuekin aku. Kalian tahu gak? Katanya mancing itu profesinya. Gila kan? Kamu yang gila Tini. Ayo cepet kita tolong Pak Waluyo. Lukanya terlalu parah. Kita harus melakukan operasi segera. Kita lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun kondisinya sudah terlalu kritis dan kami tidak bisa menyelamatkannya. Jadi dia sudah pergi. Semua ini salah aku. Ya iyalah salah kamu. Dia itu suami kamu. Kenapa kamu malah nyakitin dia dengan pisang? Pak, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin semuanya baik-baik saja. Dia pelakunya Pak, tangkap aja. Jangan biarin orang seperti dia berkeliaran di desa kami. Dia sangat berbahaya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan kepada suamimu. Kamu akan dipenjara setelah ini. Pak, maaf. Aku cuma pengen kamu pulang tepat waktu. Aku cuma pengen kita bahagia lagi seperti dulu. Tidak, pergi. Aku gak mau lihat. Pergi dari sini, Pak. Ini ikan untuk kamu sayang. Waluyo, pergi. Aku nggak bisa hidup dengan bayanganmu terus menerus di sini. Aku minta maaf, tapi aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Kembalilah ke tempatmu, Waluyo. Aku sudah membayar harga yang sangat mahal untuk semua ini. Tolonglah, jangan terus menghantuiku. Ah!